إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jamaah sholat duhur Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang sangat tidak terhingga, sehingga kita tidak mungkin untuk bisa menjalani kehidupan ini semenit pun tanpa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu, setiap khatib, setiap ustadz yang menyampaikan tausiahnya selalu didahului dengan mengajak untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan selalu diingatkan, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan nasihat seorang ulama besar pada zaman abad ke-13 Hijriah, yaitu ulama Sahal bin Abdillah At-Tustari yang lahir pada tahun 200 Hijriah dan meninggal pada tahun 282 Hijriah, sehingga umur beliau adalah 82 tahun. Salah satu keistimewaan beliau adalah beliau sudah hafal Al-Quran di usianya yang ke-6 tahun. Mudah-mudahan nasihat beliau yang saya sampaikan ini menjadi bahan renungan kita dan memberikan manfaat kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beliau mengatakan, usuluna sittah, dasar-dasar kami dalam beragama itu ada 6. At-tamassuk bil Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran, wal iktida'u bis sunnah, dan berpedoman pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aklul halal, dan memakan barang yang halal, wa kaful adha, dan menghindari perbuatan yang tidak baik, menahan keburukan, wajtinabul atham, dan selalu wal istinabu atham wa taubah, dan bertobat, dan yang kelima adalah wa adaul huquq, menunaikan amanah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan yang kedua, beliau mewasiatkan kepada kita semuanya dalam hidup ini harus selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah telah memberikan garansi kepada orang yang dalam hidupnya selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka hidupnya tidak akan sesat, alias hidupnya akan bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroin lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabi. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara dan kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya adalah bagaimana seorang muslim bisa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, bisa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya, manakala orang muslim itu tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Hadis. Ini masalahnya. Oleh karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kepada kita semuanya agar kita bisa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Mari kita sempatkan sesuai dengan kemampuan kita,
sesuai dengan kesediaan waktu yang kita miliki untuk belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah. Mudah-mudahan dengan upaya demikian kita betul-betul bisa menjadikan Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman hidup kita. Yang kedua, pesan beliau memakan yang halal. Allah telah menyuruh kita bukan saja memakan yang halal dalam rangka kebaikan hidup kita, juga Allah melanjutkan dengan thayyib, di samping juga thayyib. Ya ayuhan nas, kata Allah Ta'ala, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah kamu sekalian di muka bumi ini yang halal, baik halal jenisnya, yang haram tidak boleh seperti bangkai babi nggak boleh, maupun halal dari sumber pendapatannya, termasuk thayyib, bersih, memasaknya dengan cara yang baik, tidak kotor. Begitu Islam luar biasa. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Tapi seringkali orang lebih senang berkawan dengan setan daripada berkawan dengan orang muslim. Ini masalahnya. Padahal setan itu Allah katakan lakum aduwwum mubin, bagimu adalah musuh yang nyata. Jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kenapa beliau menasihati supaya orang muslim itu makan yang halal? Karena kalau orang muslim itu memakan makanan yang haram, baik haram jenisnya, haram barangnya, maupun haram sumber pendanaannya, maka dagingnya itu adalah neraka yang lebih berhak. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kullu lahmin, setiap daging, nabata min haram, tumbuh dari barang yang haram, fannaru aulah bih, maka neraka lebih berhak baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu nasihat beliau yang ketiga, makanlah atau kasih makanlah anak-anak kita, keluarga kita, diri kita dari makanan yang halal lagi thayyib. Kemudian nasihat beliau yang keempat adalah menahan keburukan dan menghindari perbuatan dosa. Kaum muslimin, kalaulah kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, paling tidak kita tidak mengganggu kepada saudara kita, paling tidak kita tidak berbuat dengan perbuatan yang membuat saudara kita tidak tenang. Kalaupun kita tidak bisa berbuat membantu mereka, tapi paling tidak kita harus bisa menjadikan saudara kita itu merasa tenang berada di samping kita sebagai orang muslim. Karena itulah sesungguhnya muslim yang sejati, yaitu yang menjadikan orang hidup di samping kita dengan tenang dan damai. Rasulullah bersabda, al muslim man salima muslimuna min lisani wa yadih. Orang muslim yang sejati adalah orang-orang muslim yang bersama dia itu merasa selamat dari bahaya lisannya dan bahaya perbuatannya. Yang kelima adalah bertaubat. Beliau nasihati hendaklah kita selalu bertaubat. Di samping karena kita
itu adalah manusia yang banyak kesalahan. Kata Rasulullah SAW, kullu bni Adam khata', setiap manusia Bani Adam, kita semuanya itu cenderung berbuat salah. Karena kita diberikan hidayah dan kita juga diberikan nafsu, dan nafsu itu cenderung mengajak kita kepada kejelekan, sehingga setiap Bani Adam, kata Rasulullah, itu adalah cenderung berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertobat. Karena itu hanya orang-orang yang merasa tidak bersalahlah yang tidak mau bertobat, dan orang yang merasa tidak bersalah itu adalah orang yang sombong, dan orang yang sombong itu adalah kawannya iblis atau setan, dan iblis setan itu dimasukkan neraka karena kesombongannya. Karena itu orang yang tidak mau bertobat dan tidak sering bertobat itu menunjukkan dirinya tidak banyak salah, dan ini menunjukkan dia itu sombong. Karena itu saya mengajak kepada kita semuanya, menangislah dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita hadapi, kemudian bertobatlah dengan sebenar-benarnya tobat, dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, seraya menyesali perbuatan dan kesalahan kita itu, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kalau berhubungan dengan manusia, kita kembalikan apa yang pernah kita ambil. Kalau kaitan dengan perkataan, kita minta maaf kepadanya. Tuh, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, keuntungan orang yang sering bertobat, yang berarti dia sering beristighfar kepada Allah Ta'ala, adalah Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan segala persoalan yang menimpa dirinya. Allah berikan jalan keluar setiap persoalan yang ia hadapi. Dan Allah berjanji melalui Rasulnya, orang yang sering beristighfar kepada Allah, sering bertobat kepada Allah, Allah berikan rezeki dari arah yang ia tidak terduga. Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa dalam hidupnya yang selalu beristighfar kepada Allah Ta'ala, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli hamin farjan, dari setiap persoalan itu jalan keluar, wa min kulli dhaiqin makhrajan, dan dari segala kesempitan Allah berikan jalan keluar, wa rizqahu min haitsu la yahtasib, dan rezekinya Allah berikan dari jalan yang ia tidak terduga-duga. Dan yang terakhir, sebagai orang muslim, beliau menasihati untuk selalu amanah, menyampaikan amanah kepada yang berhak secara baik dan benar. Ini yang menjadi persoalan saat ini dalam kehidupan kita, baik di masyarakat, kehidupan kita berbangsa bernegara. Banyak sekali keluhan-keluhan orang bahwa saat ini banyak yang tidak amanah. Oleh karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak, mari kita sambut nasihat beliau ini. Mari kita menjadi orang yang amanah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yakni kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan supaya bisa kita terus belajar dan belajar mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kita harus memakan dan memberi makan kepada diri dan keluarga kita dari barang yang halal. Dan yang selanjutnya, kita harus berusaha untuk menjadikan saudara kita itu tenang, selamat dari keburukan lisan kita dan perbuatan kita. Dan selanjutnya, kita harus selalu bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, kita harus amanah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان